Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, jadi saya tak bisa fokus ke satu arah karena kanan dan kiri melambai. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Binjai Haji Muhammad Ilham SH MSI. Arti MSI itu Master Segala Ilmu. Bapak Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto SH SIK MH. Panjang titel Bapak. Bapak Dandim 0203 Langkat Letkol Infantri Samsul Alam. Bapak Kajari Binjai Bapak Victor Antonius S. Sidabutar SH. Ketua Majelis Ulama Indonesia Binjai Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Ketua PN Binjai Bapak Fauzul Hamdi SHMH. Yang terakhir ini yang mendatangi Pak Wali Ketua BKPR MI Sumatera Utara, saudara kami satu sekolah dengan kami di Darul Arafah Medan, Al-Ustaz Zulkhairi Pahlawan SH. Saya cuma mau menunjukkan bahwa di antara mereka ini foto saya yang paling besar. Begitulah Pak Wali memuliakan Ustaz Somad yang datang dari jauh, supaya besar hatinya, walaupun kecil orangnya, dibuat besar gambarnya. Saya punya kenangan khusus dengan Bapak Wali Kota Binjai. Tahun lalu saya datang ke Sumatera Utara, supaya Wali Kota, Kepala Daerah, Bupati Sumatera Utara ini menyambut saya ceramah sikapnya 4. Yang pertama, melarang sama sekali tak boleh ceramah. Yang kedua, Ustadz silakan ceramah tapi saya tak datang karena Wali Kota. Yang ketiga, Ustadz silakan ceramah tapi jangan bicara politik. Yang keempat, Ustadz terserah mau ceramah apa saja dan saya tetap akan datang. Inilah model Pak Wali Kota Binjai tahun yang lalu. Jadi tahun yang lalu itu saya datang ceramah ke Sumatera Utara. Ada yang sudah menjanjikan stadion, tak jadi dapat. Ada yang sudah menjanjikan tempat, tak jadi dapat. Karena memang situasi saat itu sedang panas dan hangat. Tapi Binjai waktu itu slow-slow saja. Tabligh akbar tetap berlanjut ramai dan meriah. Tadi baru saya tahu rahasianya. Rupanya kata Pak Wali, saya sudah bosan jadi wali kota ini 8 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan saya tak pernah memberikan jadwal kemari, memang betul. Kita tak pernah ada kesepakatan. Pertama kali subuh di masjid. Yang kedua, tahun lalu datang dengan Pak Wali. Yang ketiga, hari ini. Ketiga-tiganya tak pernah direncanakan. Tapi ternyata niat baik masyarakat Binjai disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah itu kan ada niat yang baik, maka Allah berikan yang baik. Itulah pentingnya niat baik, pikir baik, cakap baik, buat baik, maka Allah akan balas kebaikan itu insya Allah. Amin. Lebih setahun yang lalu saya ceramah di Masjid Raya Pekanbaru Riau. Selesai ceramah tausiah, datang rombongan ibu-ibu Dharma Wanita. Saya tanya, ibu dari mana? Kami dari Binjai. Mohon maaf, saya tak ada jadwal. Saya penuh, saya tak bisa datang. Apa kata ibu waktu itu? Kami datang bukan sekedar mengundang Ustadz, hanya ingin menyampaikan kain batik Pak Ustadz. Inilah yang dapat kami berikan untuk Ustadz. Mudah-mudahan ada waktu Ustadz datang. Tak pernah ada janji ceramah. Tapi rupanya Allah Maha Adil.
Allah yang memberikan. Kadang manusia berencana, walillahil akhirat wal ula. Allah yang menentukan segalanya. Pelajaran yang dapat saya ambil diri saya sendiri, buat kita bersama. Kalau kita berniat baik, kalau kita berpikir baik, kalau kita bercakap baik, kalau kita berbuat baik, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah mengantuk untuk menilai dan membalas segala kebaikan kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya datang ke Binjai dalam momen peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji cukup turun ayat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi salat tak cukup ayat wa aqimus salat. Untuk salat Nabi dipanggil oleh Allah. Itulah dia yang disebut dalam Al-Quran. Juz 15 surat Al-Isra. Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Puncak daripada ibadah adalah salat, dan orang kalau sudah salatnya baik, maka salat itu kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang disebut muslim kalau salatnya tidak tinggal. Kalau sudah meninggalkan salat, maka putus perjanjian dengan Allah. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Maka ingkarlah dia, keluarlah dia dari perjanjian dengan Allah secara nyata. Siapa itu muslim yang berjanji 5 kali sehari di hadapan Allah, dia berkata, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Siapa itu muslim? Orang yang ke Makkah setahun 2 kali. Siapa itu muslim? Orang yang pakai jilbab panjang, jubah, sorban. Siapa itu muslim? Orang yang ke masjid sholat berjamaah. Betul, ada yang salah. Tapi muslim dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Man salimal muslimun, selamat orang lain. Min lisanihi wa yadihi, dari lidahnya dan tangannya. Siapa yang mengaku muslim, tapi lidahnya kasar. Siapa yang mengaku muslim, cakapnya menyinggung perasaan. Siapa yang mengaku muslim, sumpah serapah, caci maki, dendam kesumat, maka sesungguhnya dia adalah muslim. Siapa itu muslim? Tangannya menyakiti tetangga, tangannya menempeleng orang tak bersalah, tangannya menzalimi orang. Kadang orang tangannya tidak menempeleng, tangannya tidak mendewer, tangannya tidak menyakiti, tangannya tidak menzalimi, tapi tanda tangannya sudah meluluh lantakkan tanah orang, sudah menghancurkan milik orang, sudah merusak hak orang. Ini sekarang mulut tidak bicara, kadang sebagian lidah tidak bergerak, tapi jempol tangan sudah bergerak, share kemana-mana. Kalau yang share itu ceramah Ustadz Somad, alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi kalau yang di-share ini hoax, yang di-share ini bohong, yang itu pasti yang salah adalah orang Islam. Karena orang Islam yang paling banyak. Tapi kalau Binjai aman, damai, tentram, Sumatera Utara damai, maka yang mewujudkan kedamaian itu juga kita. Karena kita yang paling banyak, saudara-saudara kita yang satu agama, satu akidah, diikat dalam ikatan la ilaha illallah. Tapi di sana ada Katolik, di sana ada Protestan, ada Konghucu, Hindu dan Buddha. Mereka mungkin bukan saudara kita satu keyakinan, tapi mereka adalah saudara kita dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap menjaga kedamaian, siap menjaga persatuan, siap menjaga NKRI. Takbir. Kalau begitu kuat takbirnya anak muda insya Allah. Dan memang kalau dilihat nih yang belakang anak muda, yang di depan pun anak-anak muda. Yang agak jauh teduh itu baru agak-agak tua. Tapi walaupun tua semangatnya tetap muda insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi katanya yang hadir 15.000. Kata saudaraku protokol pembawa acara. Saya percaya saja pada beliau, karena untuk tidak percaya menghitung sendiri tentu susah. Beda pandangan orang ahli politik dengan bisnismen. Bisnismen kalau menengok begini, bayangan dia kalau jual payung laku juga ini. Tapi kalau politisi melihat begini, dia berpikir, ini kalau begini berapa TPS ini? Tapi apapun pandangan kita, maka kita tetap menganggap ini adalah aset umat yang banyak. Dan jangan lupa, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Langkat. Kita bukan lagi kerajaan Melayu Delhi, tapi kita sudah tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang memakai demokrasi. Apa makna demokrasi? Yang paling banyak, itulah yang menang. Yang paling banyak, itulah yang benar. Maka dalam demokrasi, kita mesti memberikan suara, berpartisipasi. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad adalah anak bangsa yang sekolah agama, pergi ke Mesir, lanjut ke Maroko, dan pulang kembali ingin mencerdaskan, ingin menebar kebaikan. Abdul Somad ingin supaya anak-anak bangsa tetap menjalankan ajaran agama penuh dengan kedamaian. Jangan menebarkan ujaran kebencian, jangan menebarkan kebohongan, kepalsuan, tapi tebarkanlah kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita share, akan kita petik pahalanya sesuai ayat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di tengah malam yang kelam, di atas batu hitam, di tengah samudra, di kelamnya malam, tetap akan kita lihat balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan tak terhingga kepada pemerintahan kabupaten kota Binjai, memberi tisu pun termasuk mendapatkan pahala di hadapan. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Beliau tengok saya mulai menggulung lengan baju, itu tandanya karena kepanasan. Maka beliau berikan tisu, setiap tetes peluh yang keringat. Sedangkan saya di bawah tenda terasa panas. Apalagi lah ibu dan bapak langsung panas terik matahari. Tapi jangan ragu, sebesar biji jagung keringat yang gugur, itu akan dibalas Allah sebesar bukit Uhud kebaikan. Insya Allah yang berada di dalam tenda dengan yang di luar tenda beda balasan pahala. Yang di luar tenda ini 2 kali lipat. Kalau yang di dalam ini bagi 2 sama tukang tenda. Tapi semuanya mendapatkan kebaikan insya Allah. Saudaraku yang sedang berdiri di sana, jangan kalian merasa sedih hati karena kalian hanya sekedar berdiri saja. Sedangkan aku di sini berdiri sambil bercakap 1 jam lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajaran dari Isra Mi'raj adalah salat. Inti salat pengakuan di hadapan Allah, hanifan musliman. Aku seorang muslim. Siapa itu muslim? Orang yang selamat orang lain dari tangannya. Jangan sampai merusak lingkungan. Alhamdulillah, Kota Binjai punya satu program yang luar biasa. Di tengah negeri sana ada sungai yang dicemari oleh limbah pabrik. Jangankan ikan, cucu cicit ikan pun mati. Di negeri sana ada orang yang membuang limbah merkuri. Akhirnya ikan disangka bertelur. Ketika telur ikan dimasak, selesai dimakan, kulit pun merah-merah. Rupanya bukan telur ikan, tapi ikan kena penyakit kanker. Merusak alam semesta. Tapi alhamdulillah di Binjai, apa yang terjadi? Di negeri sana, orang menyetrum ikan. Diambil baterai, disetrum ikan. Ini orang yang nyetrum ikan ini nanti di akhirat matinya asapnya disetrum juga. Bukan cuma induk ikan mati. Ikan-ikan yang sedang mengandung. Bayangkan ada ikan mengandung 3 bulan baru ngidam, mati juga dia. Pernah tak kita berpikir sedang menyiksa binatang? Oleh sebab itu maka di Binjai ada sebuah program. Apa dia?
hutan larangan, lubuk larangan. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Maka kemarin saya mendengar ternyata Binjai baru saja panen ikan. Kota ini, bukan kampung. Binjai ini kota. Penduduknya 300.000. Orang kota masih punya lubuk larangan. Tidak boleh masyarakat. Kalau di negeri lain, itu lubuk habis diobok-obok, hancur. Digali, tak lagi nampak ada ikan. Mati sudah. Tapi di Kota Binjai masih ada. Masyarakat diajak bersama. Kita tebar benih ikan, tunggu 6 bulan, kita akan panen bersama. Oleh sebab itu kabupaten, kota, kampung, desa se-Indonesia, kalau kalian mau ikut studi banding, menengok-nengok, melihat-lihat, menonton bagaimana panen ikan di Binjai, segera datang kemari. Dan videonya nanti akan di-share insya Allah. Jangan lupa, tinggal kalian cari saja di YouTube, Binjai ikan soman enter. Keyword kata kuncinya. Dan ternyata kata Pak Wani, Ustaz Somad, di sini belakang kita ada sungai, airnya deras. Kalau dipasang karamba ini ikan liar, ikan jurong yang didatangkan dari Sumatera Barat, ditebar benih 5.000 ekor, dikasih makan 3 bulan tak nampak. Orang mulai penasaran, mana ikannya? Ternyata ikan ini menyembunyikan diri selama 3 bulan. Setelah itu barulah dia muncul, nampak. Setahun akan panen. Apa maknanya? Islam menebarkan kedamaian. Bukan cuma orang beda agama yang terpelihara. Bukan cuma manusia yang terjaga. Ikan pun ikut terpelihara. Maka siapa yang merusak alam semesta, ambil sinso, ambil kampak, potong pohon kayu. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Sebatang pokok kayu kau potong, sebatang pokok kayu kau tumbangkan, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Tapi di Binjai, kota, bukan kampung, kota Binjai, pokok-pokok kayu, air terjun malah ada di kota. Selama tak ada pemadaman bergilir, air tetap mengalir. Taman remaja. Tertulis di sana, taman remaja. Artinya apa? Yang tua-tua jangan ke situ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanlah kota Binjai hijau, pokok-pokok kayu tua tak ditumbang, makrifah Allah jenawi, tokat dan batu jadi tanaman. Hari ini kita melihat nyata hadis Nabi 14 abad yang lalu, siapa yang memotong sebatang pohon, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Tapi di tempat kita bukan cuma pohon besar, pohon-pohon, lihatlah ada taman, Masya Allah. Ini nampaknya taman dadakan ini. Kapanlah mereka membuatnya ini? Tapi saya ragu juga, ini asli apa? Asli. Ternyata orang Binjai ini tak suka pencitraan. Kalau memang bunga asli ditanya. Padang saya lama di tempat lain, saya tengok bunga cantik, indah. Begitu saya berkata, perempuan adalah bunga, mekar, kuntum, layu, mati. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Mulai mereka senyum-senyum. Kenapa senyum? Rupanya di depan itu bunga plastik. Tapi hari ini tidak. Asli, original, nyata, fakta, data. Bukan fiktif dan palsu belaka. Oleh sebab itu alam ini harus kita jaga intan. Walaupun kita bukan kabupaten, kita bukan kampung, kita bukan desa, kota Binjai, tapi kehijauan tetap dijaga. Di atas darat hijau nyata, di sungai ikan dijaga. Ada pula lubuk larangan, ada panen bersama. Bagaimana dengan umatnya? Umat di kota Binjai dijaga. Ustaz Somad cuma datang kemari setahun sekali. Bagaimana dengan pencerahan umat? Di Binjai ada namanya kader ulama. Kader ulama inilah yang terjun ke masyarakat, ke musola, ke surau, ke langgar, ke masjid, mencerahkan umat. Dan kata Pak Ketua MUI, Ustadz Dr. H.M. Jamil MA, dosen UIN Sumatera Utara, sekarang kader ulama Binjai sudah masuk angkatan yang kedua. Kita ucapkan selamat pada anak-anak muda Binjai.
Hai kabupaten kota yang tidak punya program pendidikan agama, sementara orang yang belajar fisika difasilitasi, bahasa Inggris diberikan pelayanan, sementara agama macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Datang kalian ke Binjai, pelajari bagaimana cara membuat kader ulama, tanya kurikulumnya bagaimana, akhirnya umat tercerahkan. Di Binjai taklah ada lagi orang kelahi. Antara sholat subuh berkunut tak berkunut. Antara orang yang bismillah jahar dan sir. Kenapa? Karena masalah khilafiyah sudah diselesaikan. Di tempat lain banyak juga orang tak lagi kelahi masalah sholat subuh kunut tak kunut. Kenapa? Karena sama-sama tak sholat subuh. Tapi di Binjai sholat subuhnya luar biasa. Dari mana Ustaz tahu sholat subuh di Binjai luar biasa? Karena saya pernah ceramah subuh. Pertama saya sholat subuh ceramah di Binjai, justru di masjid, acara pengajian subuh, jamaah melimpah ruah. Subuhnya melimpah ruah, kajian siangnya melimpah ruah, saat panas melimpah ruah, hujan belum kita coba lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Binjai akhirnya habis waktu 20 menit. Pindah kita ke kanan. Mohon izin tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang saya mau menengok makcik-makcik saya, ibu-ibu saya. Ini saya jelaskan dulu dari awal bahwa aku kemarin ini mau menengok makcik-makcik dengan ibu-ibu. Jangan kalian bilang aku mau menengok anak gadis. Di hadapan saya ini yang paling banyak adalah perempuan. Betul? Perempuan. Sekarang saya tanya, jawab dengan jujur. Mana yang lebih mulia? Laki-laki apa perempuan? Itu menunjukkan perempuan lebih banyak. Karena mereka semua menjawab rame-rame. Perempuan. Suara saya jelas? Saya yakin tak jelas. Karena kalian berada di belakang sound system. Suara ke sana semua. Ini pagar dipasang bukan karena perempuan di sini, perempuan mak-mak garis keras, bukan. Ini pagar dipasang karena pengawalan tidak sanggup. Tentara, polisi, Satpol PP, remaja masjid, apa lagi? Pokoknya macam-macam lah, hadir semuanya. Ini semua yang berada di depan kita, coba tengok. Bapak Wali Kota, Bapak Ustadz Ketua MUI, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada mereka yang lahir dari tabung gas 3 kilo. Tak ada. Oleh sebab itu maka kalau ada laki-laki yang durhaka kepada perempuan, ada laki-laki yang melecehkan perempuan, ada laki-laki yang merendahkan perempuan, sesungguhnya mereka sedang merendahkan ibu mereka sendiri. Betul? Maka berbahagialah ibu-ibu yang punya anak perempuan. Dulu kalau punya anak perempuan malu. Anak ibu berapa? Ada 3. Tapi perempuan. Tapi sekarang orang sudah bangga punya anak perempuan. Berapa anakmu? 3 perempuan. Senyum-senyum dia. Kenapa? Karena 3 anak perempuan ini sudah kupasang maharnya. Mahal-mahal. Bahagia punya anak perempuan bukan karena ingin menjual anak gadis, na'udzubillah. Tapi bahagia punya anak perempuan. Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Adabahunna, dididik dengan baik. Wazawajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surga baginya. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, masukkan ke pondok pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT, SMAIT, lalu nikahkan dengan orang yang soleh, perempuan yang baik-baik, nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, buat baik sampai mati, surgalah baginya. Ibu jangan berkecil hati karena tidak bisa berangkat haji. Saya dapat kabar, kalau di Riau, store 2017, 2031 baru berangkat. Saya tidak tahu di Binjai bagaimana. Kalaulah 2017 store ONH, 2031 baru berangkat, malaikat maut datang 2030.
Kapan lagi kami bisa pergi haji, Ustaz? Jangan sedih hati. Karena tak haji pun bisa masuk surga. Dengan apa? Mendidik anak-anak perempuan. Kenapa Ustaz konsen betul dengan anak perempuan? Karena perempuan adalah tiang negara. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri Indonesia. Tiang Binjai adalah perempuan. Idza salahat, kalau perempuan Binjai baik, maka insya Allah Binjai akan tetap baik. Tapi kalau perempuannya sudah rusak, membuka aurat, menebar hawa nafsu, menunjukkan seksual, maka na'udzubillah, hancurlah negeri ini. Apakah ingin Binjai ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Apakah ingin Binjai ini tetap menjadi negeri yang dirahmati Allah? Maka tetaplah jaga perempuan. Hai laki-laki, kau perkasa bukan karena ototmu yang tegap. Hai laki-laki, engkau hebat bukan karena seragammu. Hai laki-laki, engkau hebat bukan karena kayamu. Laki-laki hebat karena mampu menjaga anak gadisnya sampai duduk di pelaminan. Dan dialah yang mengakadkan di depan Pak Kua, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Bukan begitu. Tapi mereka yang berhasil menikahkan anak gadisnya, Ustadz Somad, di kampung kami, di kecamatan kami, 1 bulan 40 pasangan menikah. Yang betul-betul menikah, betul-betul karena nikah, 20 saja. Yang 20 lagi, MBA, married by accident. Tapi saya yakin dan percaya, berkat kader ulama di Binjai, yang masuk dari surau, langgar, dan musola, sehingga umat tercerahkan. Ustadz Somad tak lagi begitu berat. Tinggal tablik akbar setahun sekali, panjang umur, murah rezeki, bertemu dan bersama, yang kita bicarakan yang baik-baik saja. Pertemuan 20 menit ke depan, bicara tentang Islam, rahmatan lil alamin. Tak ada tangan yang menyakiti, tak ada lidah yang menyinggung perasaan. Pertemuan 20 menit ke kanan, membahas tentang pentingnya perempuan. Sekarang banyak laki-laki, saking kan hebatnya perempuan, tak pede jadi laki-laki, malah ingin jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Ego sebenarnya laki-laki. Tapi terjebak. Sebetulnya perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Binjai dari LGBT. Alhamdulillah tak ada nampak. Pokoknya yang ada melambai-lambai antukkan ke tiang. Biar lurus otaknya di situ. Oh, banyak yang siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada taman remaja di tengah kota, tidak gelap gulita, tidak pula tempat maksiat, tidak membuat tempat-tempat yang membuat orang mengobral hawa nafsu, tapi tempat ini tempat kebaikan. Menengok air mengalir, otak jadi fresh. Menengok kedamaian, orang menjadi kedamaian, menebarkan kebaikan. Oleh sebab itu maka perempuan ini luar biasa. Tapi sejauh mata memandang, tak ada saya tengok perempuan di Binjai yang tak berjilbab. Dari mulai ujung ke dalam tak ada. Semuanya jilbabnya panjang, sebagiannya pula pakai cadar. Yang bercadar dengan yang berjilbab tetap solid, jangan mengejek-ejek mengejek. Yang sudah berjilbab, bagus. Yang sudah bercadar, bagus. Karena kalau yang bercadar dengan berjilbab berkelahi, yang ketawa, yang tak pakai celana. Setuju? Ini kadang ada pula yang mengejek, yang bercadar nih. Kau kenapa bercadar? Aku nengok kau bercadar ini macam ninja, aku tengok. Perempuan bercadar kau ejek. Perempuan menutup aurat kau hina. Sementara ada orang yang bercelana pendek, mulutmu diam. Ada orang yang pakai baju, you can see, mulutmu diam. You can see. You kamu can bisa see meneng. You can see, kau bisa menengok ketiak bini saya. Tapi hari ini tak ada. Semuanya damai. Matanya damai. Kenapa mata laki-laki tenang? Kenapa pikirannya khusyuk? Karena perempuan menutup aurat. Padahal kalau cerita panas-panas ini luar biasa. Tapi perempuan tetap menutup auratnya.
tidak ada yang keluar, tidak ada yang nampak rambutnya, tidak ada. Ini kadang di tempat lain ada perempuan pakai jilbab, tapi di ujung rambut nampak keluar sedikit. Nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Sudahlah keluar sedikit, dicat pula ujungnya warna kuning. Anak heran, mak, ini bule kenapa setengah aja? Kenapa ujung rambutnya kuning, mak? Kena kencing kuda itu nak, gitu. Tapi hari ini tak ada. Baik yang tua maupun yang muda. Anak-anak sudah dibiasakan. Kenapa anak kecil pakai jilbab? Untuk apa anak kecil pakai jilbab? Allah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Rebung, bambu, itu membentuknya ketika menjadi buluh. Karena ketika buluh dia bisa dibuat melengkung. Ketika buluh dia bisa dibuat melingkar. Ketika buluh dia bisa berbuat membulat. Tapi kalau sudah dia menjadi bambu runcing yang keras, dia akan patah. Kalau ada bambu keras, anak yang sudah gadis dipaksa pakai jilbab, dipaksa pakai hijab, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala ibu pecah. Oleh sebab itu maka ibu merepet dari sekarang. Merepet adalah ibadah. Merepetlah bu. Jilbabmu mana? Baju kurungmu mana? Kain panjangmu mana? Kau keluar sama siapa? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Kunci mobil mana? Kunci motor mana? Duit yang kukasih mana? Selama ibu masih merepet, selama mata ibu masih tajam, insya Allah anak-anak gadis kita terjaga. Gimana ibu-ibu? Siap merepet? Nanti kita usulkan hari merepet nasional. Ketika ibu sudah mulai diam, anak ibu dibonceng orang ibu diam, anak ibu pakai rok pendek ibu diam, anak ibu pakai rambut 3 warna merah kuning kelabu ibu diam. Saat itu sesungguhnya kiamat sudah terjadi. Bukan kiamat dunia, tapi kiamat isi dunia. Maka hari ini saya ingatkan pada ibu-ibu, ingatkan pada perempuan-perempuan, jaga kehormatan. Kalian mungkin banyak uang, tapi harga diri sudah tidak ada. Itu yang kita saksikan di TV, di internet. Begitu banyaknya kekacauan. Perempuan salah, laki-laki pun salah. Abdul Somad datang mengingatkan dalam kerangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sehingga nanti kalau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya, "Inna sam'a, sudahkah kau pakai telingamu untuk mendengar pengaduan masyarakat wahai Abdul Somad? Wal basar, sudahkah kau pakai matamu untuk menengok keadaan umat wahai Abdul Somad? Wal fuad, sudahkah kau pakai hatimu untuk merenung sejenak bagaimana umat wahai Abdul Somad? Ya Allah, wahai para malaikat, saksikanlah, sudah kusampaikan bagaimana pentingnya menjaga akhlak perempuan di kota Binjai tanggal 2 April di ujung bulan Rajab, momen Isra Mi'raj. Saksikanlah ya Allah. Kalau ku katakan sudahkah ku sampaikan, maka katakanlah sudah. Allahumma alla ballagtu, ya Allah, sudahkah ku sampaikan wahai masyarakat? Alhamdulillah. Nanti di akhirat saya tak kenal lagi. Andai ada yang hamil sebelum nikah, silakan. Andai ada anak gadis yang dilarikan orang, silakan. Tapi ini bukan perintah, tapi ancaman. Ikmalu masyi'tum. Apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Apa yang ingin kau buat, buatlah. Tapi ingat, fa innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat. Yang melihat kalian bukan atasan, yang melihat bukan Pak Wali, yang melihat bukan Pak Kapolres, yang melihat bukan Pak Dandim, yang melihat adalah Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tak tidur. Kalian tidak diawasi CCTV, kalian tidak diawasi oleh Satpol PP, tapi diawasi oleh Dia. Siapa Dia? Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada para malaikat. Kiraman katibin, kiraman bulia. Katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di hati hamba kami. Apa yang terlintas di kepalanya. Apa yang berbisik di hatinya. Apa yang terbersit di benaknya. Kami tahu. Kenapa begitu? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di Binjai tadi? Ustadz Somad. Berapa yang disampaikannya? Ada 3. Kenapa 3 disampaikannya?
untuk menghindari fitnah-fitnah politik. Nanti saya sampaikan, momen ini saya sampaikan ada dua. Ini udah condong ke salah satu. Kesempatan ini yang ingin saya sampaikan satu. Wah ini jadi susah saya sekarang. Ustaz ikut nomor 1 apa 2? Jangan kalian tanya 1, 2, jari saya 10. Untuk selamat dari fitnah-fitnah. Insya Allah berakhir 17 April, semua kehibutan, semua kehebohan, semua fitnah-fitnah akan berakhir. Negeri kita akan damai, negeri tetap terjaga, negeri tetap terpelihara. Tapi ibu juga perannya luar biasa. Ibu-ibu bicara kepada suaminya, menceramahi 1000 laki-laki. Yang ingat ceramah Abdul Somad, tinggal 500 orang. Dari yang 500 pulang ke rumah, tinggal 200 orang. Dari 200 yang berani menyampaikan ke istrinya, tinggal 100 saja. Dari 100 yang didengar bininya, tinggal 50. Dari yang 50 mau mengamalkan, tinggal 10. Tapi kalau ceramah ke 100 perempuan, pulang dia ke rumah disampaikan ke 100 suaminya, jadi 200. Disampaikan ke 100 anaknya, jadi 300. Disampaikan ke 100 menantunya, jadi 400. Disampaikan ke cucunya, menjadi 450. Kan sebagian belum punya anak. Begitulah hebatnya perempuan. Makanya dekat-dekat pilpres, pilkada, pileg, selalu yang didekati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang dibagi sembako laki-laki apa perempuan? Perempuan. Karena peran kalian yang luar biasa. Oleh sebab itu, wahai perempuan, sadari diri kalian, kenali dengan baik, maka menjadilah perempuan yang bermartabat, bukan bermartabat. Supaya menjaga kehormatan. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu orang celaka? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Habis 20 menit. Mohon maaf, grup salawat. Orang-orang yang melantunkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ada pula putu saya di sebelah kiri. Begitulah cintanya masyarakat Binjai, Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ustadz Ketua MUI. Difotonya saya dengan anaknya, lalu dicetak besar-besar, dilukis pula, ditunjukkan hari ini. 20 tahun akan datang, anak yang berfoto ini akan menunjukkan kepada anak-anaknya. Ini minjam aja tuh mau dikasihkan. Nanti Ustadz balikkan lagi insya Allah. Begitulah cintanya masyarakat Binjai kepada Ustadz Abdul Somad. Sesudah dipoto, dilukisnya, banyak juga orang memutu saya, tapi tak ada yang dicetak. Asal foto upload hilang, foto upload hilang, foto upload hilang. Tapi beda sama orang Binjai. Foto dicetak. Dicetak besar-besar. Ini anak kecil ini akan menjadi anak gadis. Setelah itu dia akan menikah. Punya anak. 20 tahun akan datang anaknya akan bertanya. Mama, mama, mama. Jangan panggil mama nak. Kita makan sambal belacan. Ma, ma, ma. Ini mak gambar di mana nih? Di Binjai nak. Sama siapa nih mak? Sama Ustadz Somad. Siapa Ustadz Somad tuh nak? Siapa Ustadz Somad tuh mak? Itulah Ustadz yang dulu follower 8 juta di Instagram nak. Di mana dia sekarang mak? Udah mati dari makan cacing tanah. Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Masya Allah. Tegak di sini anak Ustadz. Inilah anak Ustadz. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi anak soleh, solehah. Anak-anak Binjai menjadi anak yang soleh, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Tabarakallah. Tolong pegang kan, macam jadi tukang jual foto pula. Masya Allah. Tabarakallah. Begini rupanya cara orang Binjai mendidik anak. Betul? Orang Binjai mendidik anak, dibawanya pengajian. Difotokannya sama Ustadz, dicetakkannya. Ustadz tak pula ada bawa dompet. Oh, dicek dulu. Oh, ada. Nah, untuk uang jajan. Dah.
Masya Allah, tabarakallah. Tolong yang ada foto, jangan kalian cetak lagi sekarang. Sedang ceramah, nanti kita lanjutkan. Wahai masyarakat di seluruh Indonesia, dimanapun berada, kalian tengok bagaimana orang Binjai mendidik anak. Begini orang Binjai mendidik anak. Anak dibawa menengok ceramah. Ini tidak. Anak dibawa menengok penyanyi dangdut. Balik dari situ anak pun minta rok mini. Dipakailah rok mini. Orang barat pakai rok mini lututnya putih. Orang awak lutut hitam berkurak berkulis. Begini orang Binjai mendidik anak. Difotokannya sama ustaz. Ini difotokan sama artis. Artis itu pakai baju tingginya 170 cm, bajunya 50 cm. Dinaikkan ke atas terbuka paha, ditutupkan ke bawah terbuka. Pokoknya terbukalah semua. Tapi orang Binjai tak begitu. Begitulah hebatnya orang Binjai. Maka siapa yang mau mendidik anak, datanglah kalian ke Binjai, tengok macam mana orang Binjai mendidik anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ini muji-muji orang Binjai saja. Saya real, nyata. Yang saya katakan ini nyata atau fiksi atau bohong? Nyata. Nih, bukti, tunjuk, ajar bagaimana orang mendidik anak zaman sekarang. Di Binjai, anak-anak itu dibawa bersolawat. Tadi waktu saya di rumah Pak Wali sedang makan, saya dengar, wah, ini acara sudah dimulai baca Quran. Pak Wali enggak membawa kita ke tanah lapang. Rupanya bukan baca Quran, tapi ada grup sholat. Sallallahu ala Nabi. Mohon maaf, bentuk leher sama, tapi keluar beda. Yang satu Masya Allah, tabarakallah, yang satu inna lillah. Artinya apa? Orang Binjai punya grup sholawat. Ibu-ibu mau ngayun anak pakai sholawat. Acara mau nikah pakai sholawat. Apa namanya? IPKO, Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori'ah. Anak-anak gadis, kalau kalian mau nikah, ini. Tengok baik-baik, nanti pas turun minta nomor HP-nya. Kalian pikir dapat laki kaya bahagia. Kalian pikir dapat laki pejabat enak. Kalau tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan. Yang saya ceritakan ini bukan bohong, tapi real nyata. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh. Suami saya nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa kau bisa nikah sama dia? Saya pun nggak sholat juga. Cocok lah itu. Dulu kami ini tak baik Pak Ustaz. Saya setan, laki saya iblis. Tapi setelah tua nih akhirnya kami tobat. Gimana rasanya punya suami tak sembahyang? Macam tidur sama babi ngepet Pak Ustaz. Nyata ini. Bukan dusta. Bukan bohong. Dari suami yang soleh. Berjumpa dengan perempuan yang soleha. Maka lahirlah anak calon pemimpin masa depan. Amin. Wali kota Binjai, gubernur Sumatera Utara, menteri, pejabat, bahkan mungkin Presiden Republik Indonesia masa akan datang akan lahir dari Binjai insyaallah. Berapa banyak mulut-mulut yang tak pernah makan haram, lidah-lidah yang senantiasa bertasbih. Mereka memohon pagi, petang, siang, dan malam. Berdoa mereka memanjatkan munajat. Apa kata mereka? Allah warzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Maka Allah menjaga pemimpin adil amanah dari rahim perempuan-perempuan. Laki-laki itu bernama Al-Amin, orang yang amanah. Dan dia lahir dari perempuan bernama Aminah, yang bisa melahirkan Al-Amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti Bapak pulang. Patutlah anak kita tidak Al-Amin, karena kau tidak Aminah. Itu ada anak-anak muda bawa kotak. Kotak apa itu?
Anak-anak muda, jangan kalian ragu. Kalian bawa kotak itu langsung ke kursi yang paling depan-depan. Nah, karena di situ ikan-ikan yang besar. Ikan paus, ikan hiu, nah, setelah itu baru kalian bawa ke belakang-belakang. Kalau yang kepanasan ini, tak ada yang bawa duit ini. Bawa ya, mengaku bawa kata dia. Bawa, mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong bapak-bapak dari Satpol PP, kepolisian, tentara, tolong awasi kotak-kotak ini karena kita jalan lintas, jangan dibawa ke Banda Aceh nanti. Ustaz Somad ini bawaannya curiga aja, bukan curiga. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tengok, bapak-bapak itu mengeluarkan dompet semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tak pula ada yang warna biru, merah semua. Sesuai dengan warna karpet. Saudara yang dimuliakan Allah, gitu cara mencolok-coloknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu itu pun begitu juga. Apa doa malaikat untuk bapak-bapak yang bersedekah tadi? Mau saya bacakan doanya. Allahumma ati munfiqan khalafa. Bapak-bapak yang bersedekah tadi kasihlah ganti ya Allah. Bapak-bapak yang bersedekah tadi berilah ganti ya Allah. Yang tak bersedekah, mau saya bacakan doanya. Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan saya membuat doanya itu. Doanya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tengok. Allahumma ati mumsikan. Itu dia. Tengok. Siapa yang tak mengeluarkan duit, tengok. Masya Allah. Diremuk-remukan orang nih. Rupanya abu-abu. 2.000 perak. Ustaz, janganlah fitnah di Binjai, Pak Ustaz. Orang Binjai ini 2.000 itu cuma buang ingusnya aja tuh, Pak Ustaz. Orang Binjai ini kaya-kaya, betul? Mana bukti orang Binjai kaya? Kalau tak kaya, takkan sehebat ini pentasnya. Kalau tak kaya, takkan sebanyak ini sistemnya. Kalau tak kaya, takkan sehebat ini sampai air terjun kemana-mana memandang. Air terjun besar ada, air terjun kecil ada. Wah, biasa. Makanan, coba tengok di atas meja tuh. Berserak-serak, macam-macam buah, macam-macam roti. Semuanya ditutup plastik. Saat pun tak ada yang berbuka. Nampaknya Ustaz Somad sakit hati nih. Bukan sakit hati. Waktu saya duduk di situ tadi, tak ada yang makan. Sudah saya naik ke atas nih, baru dibuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dendam Pak Ustaz? Enggak, ingat aja sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Ustaz Somad bicara tentang Isra Mi'raj, tapi fokus dalam 3 poin. Yang pertama, poin menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, pentingnya peran seorang perempuan. Tadi banyak perempuan ini hilang. Rupanya perempuan ini udah diceramahi balik dah. Yang ketiga, pentingnya mendidik anak. Pendidikan anak. Apa Pak Wali itu? Ikan aja diperhatikannya. Lubuk larangan diperhatikannya. Ikan jurong 5.000 diperhatikannya. Tidak. Ada nanti tak lama lagi namanya Rumah Tahfiz Al-Quran Kota Binjai. Apa keinginan Pak Wali dengan rumah tahfiz? Tamat dari rumah tahfiz jadi polisi, tapi polisi hafal Quran. Tamat dari rumah tahfiz jadi tentara, tapi tentara hafal Quran. Tamat dari rumah tahfiz jadi pengacara, tapi pengacara hafal Quran. Tamat dari rumah tahfiz jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, tapi dia hafal Quran. Sehingga kalau dia jadi imam nanti, bayangkan kalau kepala dinas jadi imam. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin, kepala dinas lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa makmum tak mau datang ke masjid? Karena di masjid imam yang paling tua tak ganti-ganti sejak zaman ayah kita, atuk kita sampai sekarang. Banyak pula atuknya daripada ayatnya lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Semana orang mau tertarik. Jadi cita-cita Pak Wali untuk Binjai di ujung kepemimpinan beliau 2 tahun akan datang, terwujudlah rumah tahfiz Binjai, sehingga semua anak-anak Binjai ini terserah mau sekolah ke Amerika, mau ke Oxford, mau ke Harvard, mau ke Cambridge, mau ke Sorbonne Prancis, hatinya tetap Makkah Al-Mukarramah, otaknya tetap Al-Quran. Kadang kita kesian seorang tua yang hanya memperhatikan pendidikan anak. Dokter, pengacara, insinyur. Ketika orang tua terbujur kaku di masjid, 3 anak tak bisa berbuat apa-apa. Yang satu menengok emaknya sedang sakit, macam menengok kucing. Kasihan. Yang satu lagi menyanyi pula, Mama. Yang satu lagi menengok emaknya, bingung mau ngapain, diambilnya HP, difotonya emak. Emakku sedang sakit. Bagi yang kasihan, tolong aminkan. Amin, 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 amin. Tapi nanti anak-anak dari rumah tahfiz Binjai, apa kata mereka menengok orang tua? Tak perlu dia buka Quran, ke Quran sudah di kepalanya, dibacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Suaranya bagus, tajwidnya mantap, menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin negara, menjadi gubernur wali kota, tapi dia tetap akan membangkitkan semangat sehingga negeri menjadi negeri yang Qurani. Setuju? Wali kota, bupati, gubernur amalnya bukan puasa sunat. Ini banyak nih, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Bupati kami rajin puasa sunat. Bukan itu. Bupati, wali kota, gubernur amalnya bukan puasa Senin Kamis. Bukan itu amal kalian, wahai pemimpin. Amal kalian adalah dirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mumpung kekuasaan masih ada di tangan. Betul? Ustaz Somad, pejabat kami baru aja meninggal dunia. Kenapa dia meninggal? Ajalnya sudah sampai. Waktu hidup dulu apa pernah dia buat? Ada pernah dibangunnya pesantren? Tak ada. Ada pernah dibangunnya sekolah tahfiz? Tak ada. Ada pernah dibangunnya kaderisasi ulama? Tak ada. Ada diperhatikannya ikatan persatuan Qori dan hafal Quran? Tak ada. Lalu apa kerja dia dulu waktu memimpin? Asik mengundang penyanyi dangdut. Tiong racun kucing garong kabing kaci kabigam kucuk kotahi mahabbate. Apalagi kerjanya? Dibuatnya taman-taman kota, gerbang-gerbang cantik-cantik, indah-indah. Apa guna taman itu sekarang? Setiap malam minggu anak lajang, anak gadis duduk-duduk sampai jam 2 malam. Siap-siaplah mengamalkan, mendapatkan dosa jari. Tapi kalau rumah tahfiz Binjai ini terwujud, wali kota boleh berganti, zaman boleh berubah, tapi tidak akan mati, takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Maka rumah itu akan tetap berdiri sampai hari kiamat insya Allah. Akbar. Kira-kira programnya gini perlu kita support atau tidak? Support. Tapi Bapak Ibu, jangan nanti rumah tahfiznya sudah berdiri, tapi Bapak Ibu tidak memperhatikan. Ada pula emak-emak mengantar anak ke rumah tahfiz pakai celana pendek, tak pakai jilbab. Anak diturunkan, dia balik ke rumah. Tak bisa begitu. Anak-anak ini harus diantar. Anak-anak harus dibawa. Anak-anak harus diajak. Kenapa? Karena memandikan anak macam memandikan kuda. Memandikan kuda tak sama macam memandikan monyet. Memandikan monyet, bro, menggali kelapa, pemanjat kelapa, ikat lehernya, ikat pinggangnya pakai rantai besi, campakkan ke kolam, ditonton dari jauh. Begitu memandikan bro. Tapi kalau memandikan kuda, ikut kita basah, ikut kita ke dalam sungai, ikut kita ke dalam kolam. Begitulah mendidik anak-anak kita. Kita antar nanti ke rumah tahfiz. Kita bawa dia ke rumah tahfiz. Anak-anak tak bisa main tunjuk. Ngaji, ngaji, ngaji. Mak tak ngaji. Mak udah dewasa. Pergi ke rumah tahfiz. Pergi baca Quran. Bapak tak baca Quran. Papa sudah besar. Tidak bisa begitu. Karena kita mesti ikut bersama.
itulah yang akan kekal abadi menolong. Rumah-rumah megah, kantor-kantor hebat, tengok istana Maimun, tengok rumah raja-raja, tengok istana orang-orang kaya. Tinggal apa yang kekal abadi? Masjid Azizi, Masjid Raya Taba, masjid besar, masjid agung, masjid Al-Masun Sultan Delhi. Itulah yang akan kekal abadi. 100 tahun sudah raja meninggal, masuk ke dalam tanah, tapi orang tetap sholat di atas tanah, mengalir pahalanya. Makanya di antara yang mendapat kenaungan di padang mahsyar, sab'atun 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Yauma zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Oleh sebab itu jangan kita marah kalau sekarang banyak baliho-baliho sampai memanjat ke pokok kayu. Karena sebenarnya mereka ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Mereka adalah anak-anak bangsa yang baik. Dan kita disuruh berpikir untuk memilih anak bangsa yang terbaik di antara yang baik. Setuju? Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang baik-baik. Gunakan hati, renung baik-baik. Sejak malam ini, baca Yasin sampai malam 17 April. Sampai Rabu subuh 17 April tetap baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin, bimbing hatiku untuk memilih DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden, wakil presiden. Condongkan hatiku, bimbing jiwaku, supaya kami tak salah dalam memilih. Abdul Somad tidak mengarahkan, Abdul Somad tidak menyuruh, Abdul Somad tidak memaksa. Abdul Somad hanya ingin suara yang banyak ini tidak mubazir sia-sia. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Saya ingin orang yang sudah baik, baca Quran, sholat berjamaah, dia menjadi wakil kita di parlemen. Baik kan? Kenapa pecandu narkoba bisa jadi ketua DPRD sidang paripurna dalam keadaan mabuk? Kenapa pecandu narkoba bisa jadi wakil rakyat? Karena yang memilihnya orang sakau. Hanya orang mabuk lah yang akan milih wakil-wakil yang mabuk. Betul. Orang yang sudah sholat, orang yang sudah berzikir, orang yang sudah baca Quran, orang yang sudah Isra Mi'raj, orang yang sudah pengajian. Pasti dia akan memilih wakil-wakilnya yang amanah, yang baik, yang fatana, yang siddiq, yang jujur. Yang ketika dia didudukkan di sana, ingat, 5 menit salah, 5 tahun akan menanggung penderitaannya. 5 menit keliru, maka seumur hidup akan menyesal. Ya Allah, sudah aku sampaikan. Kalau salah juga lagi masyarakat, aku tak tahu. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang... Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari kebahagiaan karena berada di kota Binjai, semuanya hadir. Masyarakat datang, ibu-ibu ada, bapak-bapak maujud, kepala daerah, semuanya hadir. Maka kebersamaan kita ini tidak hanya sekedar di dunia. Saya ingin bersama kita di dunia, bersama pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai 20 menit, 20 menit, 20 menit. Selama 60 menit ini sama Ustaz Somad ini jelas apa tak jelas? Jelas. Yang dijelaskannya 3. Islam rahmatan lil alamin. Peran perempuan, pendidikan anak. Jelas. Ayatnya jelas. Hadisnya jelas. Kata-katanya jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan ceramah Somad itu tak jelas, kira-kira dia yang tak jelas atau orang Ustaz tak jelas? Orang yang bilang ceramah tak jelas itu 2. Yang pertama, paketnya ada. Yang kedua, otaknya sungsang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 60 menit kebersamaan kita, mudah-mudahan semuanya bernilai jihad fi sabilillah. Saya tahu Bapak Ibu sudah datang kemari tadi, ada yang sudah datang sejak zuhur tadi, betul? Jam 10. Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Ermawanita, jam 10 mereka sudah di sini. Rupanya salah jadwal. Bukan salah jadwal Pak Ustaz.
Kami datang kemari jam 10 karena memang kami ingin dapat pahala jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang tadi keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini sejauh mata memandang ke belakang. Lalu yang orang belakang sana gimana dia menengok Ustaz? Rupanya dipasangkan pula layar. Itu layarnya kelap-kelip. Kalau tadi tak nengok langsung, lebih baik nengok layar. Langsung pun lain muka Ustaz itu tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita minta tanda tangan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembali udah tanda tangan kita. Sudah ditanda tangan sudah. Mudah-mudahan menjadi kenangan baik. Nanti mati Abdul Somad, didoakannya dari Binjai. Begitu dapat kabar berita Abdul Somad mati di Riau, maka dia yang pertama kali mengirim, yang pertama kali berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Masih banyak jadwal lagi. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di dunia, bersama pula nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan kota Binjai